wabarakatuh. Ketemu lagi di video diskusi santai teknik sipil ya. Udah lama nggak bikin video. Kali ini mau bahas terkait curah hujan ya, yang menyebabkan banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, sama Sumatera Utara. Jadi kalau dilihat di Google Maps pun ya gitu ya, itu titik-titik lokasi banjirnya itu ada informasinya di mana-mana aja. Jadi Aceh lumayan banyak. Terus di Sumatera Utara, Sumatera Barat, kayak gitu ya. Ini simbolnya nih, banjir Sumatera Utara, terus Sumatera Utara, Sumatera Barat, banyak banget titiknya. Jadi cara ngecek data curah hujannya itu pertama kita ke websitenya BMKG ya, dataonline.bmkg.go.id. Habis itu kita login. Nah, habis login itu nanti kita bisa ngecek ketersediaan datanya apa aja ya, di stasiun nya, misalnya kayak data apa yang mau dicari. Kita nyari curah hujan ya kan, pilih provinsinya misalnya Aceh, habis itu stasiunnya. Nah, di sini Aceh ada beberapa stasiun ya, ini ada stasiunnya. Nah, ini habis diklik, nanti ini untuk cek ketersediaan datanya ya. Nah, ini adalah ketersediaan datanya. Persentase di sini menunjukkan data dari waktu-waktu tertentu ada. Nah, ini yang dimaksud tadi, data tanggal 1 sampai sekian, ini bulannya. Nah, ini bulan November, data curah hujan yang kita minta itu tersedia. Ini baru cek ketersediaan datanya. Kalau mau downloadnya, itu klik yang di ini, iklim data harian. Terus, nah ini pilih stasiunnya UPT, parameternya apa, curah hujan, ya kan. Dalam satu hari, provinsinya misalnya Aceh, nama stasiunnya misalnya Imun Saleh ya. Soalnya tadi yang geofisik Aceh besar nggak ada datanya terkait curah hujan. Habis itu rentang waktunya kita pilih misalnya tanggal 1 sampai tanggal 30. Ini biasanya cuma 1 bulan. Ya gitu. Habis itu proses. Nah, habis diproses, kita bisa download datanya, Excel. Nah, ini datanya. Nah, datanya kayak gini. Nah, jadi ini lintang bujur dan lintang bujurnya ada, elevasinya ada, nama stasiunnya ada. Nah, di sini kita lihat berapa curah hujan dalam satu hari tersebut, kayak gitu ya. Nah, saya udah coba mendownload hampir semua data curah hujan ya di semua stasiun di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Nah, ini jadi kalau dari ini dari tanggal 1 November 2025 sampai 30 ya. Jadi kalau dilihat memang secara sebaran data ya, di minggu-minggu terakhir kemarin itu sekitar tanggal 23, 24, 25, 26, 27 ya kan, sampai bahkan 28 itu memang terjadi curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tingginya dari mana sih biasanya? Kalau di atas 100 mm per hari, itu artinya 100 mm itu artinya, jadi kalau ngecek curah hujan itu kan dalam 1 meter persegi dalam satu hari itu berapa milimeter ketinggian airnya. Kalau hujannya ditampung terus itu berapa milimeter. Jadi kalau misalnya di sini angkanya 100, berarti dalam satu hari itu, dalam 1 meter persegi itu airnya itu bisa nyampe 100 mm atau 10 sentian, atau setara dengan 100 liter, kurang lebih kayak gitu dalam satu hari. Jadi kalau biasanya itu kan terjadinya ya mungkin cuma 30, 20. Nah, di sini angkanya memang terjadi cukup tinggi dan ada yang ekstrim juga. Yang ekstrim itu nyampe angka 300 di Aceh, di stasiun BMKG Maliko Saleh itu angkanya nyampe 310, 302, itu sangat tinggi sekali. Terus abis itu di Sumatera Barat juga ada yang sampai 245 kayak gitu ya. Habis itu di Maritim Belawan, Sumatera Utara itu ada juga yang sampai 260, 243. Jadi
memang kalau dilihat dari data curah hujan ya, eh, kalau misalnya emang curah hujannya kayak gini gitu ya, jangankan di area-area ini gitu ya, kan di area Sumatera Utara, area lainnya pun ya misalnya di Jakarta sekalipun itu ya pasti banjir, udah jelas banjirnya kayak gitu. Jadi memang parameter hujan itu nggak bisa dilihat apa namanya, sorry, parameter banjir nggak bisa dilihat cuman dari terkait yang rame-rame kan penebangan pohon dan apa namanya, penebangan pohon di hutan kayak gitu ya. Tapi memang secara curah hujan juga memang tinggi, bukan berarti kalau pohonnya nggak ditebang terus nggak banjir, nggak juga gitu loh. Nah, maksudnya apa? Jadi memang kalau curah hujannya sering tinggi atau dalam setiap tahun itu terjadi curah hujan seperti ini, infrastruktur untuk antisipasi hujannya memang harus disiapkan kayak gitu. Jadi kayak saluran-saluran air, arah pembuangannya, arah sungainya diarah kemana, terus kapasitas sungainya ditingkatkan seperti apa. Memang itu harus dilakukan. Kalau saya belum ngecek ya, apakah ini tahun 2024, 2003, 2022 datanya seperti ini, kayak gini. Saya baru sempat yang ngecek yang 2025 bulan November saja. Kalau memang datanya tinggi dan terjadi setiap tahun, ya pemerintah daerah dan pusat harus menyiapkan gitu. Nggak cuman mengurusi tentang hutannya saja, memperbaiki hutannya juga, tapi hutannya sudah baik pun kalau hujannya nyampe 300, yang sampai di atas 200, itu debit airnya yang ngalir gitu ya ke perkotaan. Kalau ini ngelihat dari posisi apa area banjirnya itu kan memang di bawah gunung ya, kayak gitu ya, di bawah pegunungan. Jadi itu pasti kecenderungannya akan banjir. Sekian dari saya. Kalau misalnya mau cari lebih dalam bisa download data-datanya di websitenya BMKG. Ini websitenya harus apa, harus sign up dulu ya, tapi ini datanya gratis kok kayak gitu kan ya. Datanya gratis, jadi ya, nah ini masa berlaku akun habis tanggal sekian. Jadi dan saya udah download banyak banget data di sini. Silakan dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.